Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Matius pasal 1 sampai pasal 10. Pasal 1 ayat 1 sampai 25. Kitab silsilah Yeshua HaMasyiah, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya. Dan Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, dan Peres memperanakan Hesron, dan Hesron memperanakan Aram, dan Aram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, dan Nahason memperanakan Salmon, dan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud, dan Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan Salomo memperanakan Rehabeam, dan Rehabeam memperanakan Abia, dan Abia memperanakan Asa, dan Asa memperanakan Yosafat, dan Yosafat memperanakan Yoram, dan Yoram memperanakan Usia, dan Usia memperanakan Yotam, dan Yotam memperanakan Ahas, dan Ahas memperanakan Hizkia, dan Hizkia memperanakan Manase, dan Manase memperanakan Amon, dan Amon memperanakan Yosia, dan Yosia memperanakan Yekhonia serta saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babylon. Sesudah pembuangan ke Babylon, Yekhonia memperanakan Sealtiel, dan Sealtiel memperanakan Zerubabel, dan Zerubabel memperanakan Abihud, dan Abihud memperanakan Elyakim, dan Elyakim memperanakan Asor, dan Asor memperanakan Zadok, dan Zadok memperanakan Akim, dan Akim memperanakan Eliud, dan Eliud memperanakan Eleasar, dan Eleasar memperanakan Matan, dan Matan memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Dari dialah Yeshua yang disebut HaMasyiah dilahirkan. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai HaMasyiah ada 14 generasi. Dan kelahiran Yeshua HaMasyiah adalah sebagai berikut. Karena Maria ibunya yang telah ditunangkan dengan Yusuf sebelum mereka hidup bersama, didapati sedang mengandung dari Roh Kudus dalam rahimnya, maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang bijaksana dan tidak ingin mempermalukan dia, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah, malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, "Yusuf anak Daud, jangan takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan semua ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel,
yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Dan Yusuf setelah bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang telah malaikat Yahweh perintahkan kepadanya, dan dia menerima istrinya, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Pasal 2 ayat 1 sampai 23. Dan sesudah Yeshua dilahirkan di Betlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya." Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Amasiah dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin, dialah yang akan menggembalakan umatku Israel." Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Dan seraya menyuruh mereka ke Betlehem, ia berkata, "Sambil pergi, selidikilah dengan saksama perihal bayi itu, dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba, aku pun dapat menyembah dia." Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, hingga setelah sampai, dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria, ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah dia. Dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Dan setelah mereka kembali, lihatlah, malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi, seraya berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan mengungsilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia." Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga, dan menyingkir ke Mesir. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes, supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, "Aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir." Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah, dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Betlehem dan di seluruh wilayahnya, dari yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian
dari orang-orang Majus itu. Maka digenapilah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan, terdengar suara di Rama, kidung perkabungan dan tangisan dan ratapan yang mendalam. Rahel yang tengah menangisi anak-anaknya, dia bahkan tidak ingin dihibur karena mereka sudah tiada. Dan sesudah Herodes mati, lihatlah, malaikat Yahweh menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf di Mesir, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan pergilah ke negeri Israel, karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah meninggal. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya dan tiba di negeri Israel. Namun setelah mendengar bahwa Archelaus memerintah atas Yudea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut untuk pergi ke sana, dan setelah diperingatkan melalui mimpi, dia menyingkir ke daerah Galilea. Dan setelah tiba, dia tinggal di sebuah kota yang disebut Nazaret, supaya digenapi apa yang difirmankan melalui para nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea dan seraya berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Dan Yohanes, dia mengenakan pakaiannya dari bulu unta, dan sebuah sabuk kulit melingkari pinggangnya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Pada waktu itu orang-orang Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya, dan mereka dibaptis olehnya di Yordan seraya mengakui dosa-dosa mereka. Dan setelah melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang pada baptisannya, dia berkata kepada mereka, hai keturunan ular beludak, siapakah yang menunjukkan kepadamu untuk menghindar dari murka yang akan datang? Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir untuk mengatakan kepada dirimu sendiri, kami mempunyai seorang bapa, Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa Elohim sanggup mengangkat anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan sekarang juga kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan, tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Alat pengiriknya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan lantai pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Namun dia akan membakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Kemudian datanglah Yeshua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Akan tetapi sambil menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita
untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis, Yeshua segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Pasal 4 ayat 1-25. Kemudian Yeshua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Kemudian si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yeshua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yeshua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si iblis meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Dan ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yeshua menyingkir ke Galilea. Dan setelah meninggalkan Nazaret, ketika tiba, dia tinggal di Kapernaum di tepi danau di wilayah Sebulon dan Naftali, supaya dapat digenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang berkata, "Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan danau di seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Bangsa yang duduk dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang duduk dalam wilayah dan bayang-bayang kematian, terang telah memancar atas mereka." Sejak saat itu Yeshua mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah mendekat." Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yeshua melihat dua kakak beradik, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dan setelah meninggalkan jala, segera mereka mengikuti dia. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala mereka. Dan dia memanggil mereka.
Dan setelah meninggalkan perahu dan ayam mereka, segera mereka mengikuti dia. Dan Yesua pergi berkeliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan setiap penyakit, juga semua kelemahan tubuh di antara umat itu. Dan kabar tentang dia telah menyebar sampai ke seluruh Syria, dan mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita parah dengan berbagai penyakit, dan yang terimpit oleh rasa sakit, dan yang kerasukan roh jahat, dan yang menderita ayan, dan yang lumpuh, dan dia menyembuhkan mereka. Dan kerumunan orang banyak dari Galilea dan Dekapolis dan Yerusalem dan Yudea dan dari seberang Yordan mengikuti dia. Pasal 5 ayat 1 sampai 48. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia mendaki ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan seraya membuka mulutnya, dia mengajar mereka dengan mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang penuh kemurahan, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena pahalamu besar di surga, sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita, dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota ataupun satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun
siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam neraka api. Kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana di depan mezbah itu, dan pergilah. Biarlah engkau dinamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah, persembahkanlah persembahanmu itu. Bersepakatlah segera dengan lawan perkaramu, sementara engkau berada dalam perjalanan bersamanya, supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dijebloskan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan pernah keluar dari sana sampai engkau telah membayarkan kodrantes yang terakhir. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzinah. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang memandangi seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia sudah menzinainya dalam hatinya. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa, dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa, dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan telah dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberikan kepadanya surat cerai. Namun aku berkata kepadamu, bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya kecuali karena masalah percabulan, dia menjadikan wanita itu berzinah. Dan siapa yang sekiranya menikahi wanita yang diceraikan, dia pun berzinah. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, entah demi surga, karena itu adalah takhta Elohim, atau demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Akan tetapi biarlah perkataanmu, ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, serahkanlah kepadanya pipi yang lain juga.
Dan kepada dia yang menginginkan engkau dihukum dan mengambil pakaianmu, tinggalkanlah kepadanya jubahmu juga. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Karena dia yang meminta engkau, berikanlah. Dan dia yang ingin meminjam dari engkau, janganlah ditolak. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pasal 6 ayat 1 sampai 34. Perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia, sehingga dilihat oleh mereka, dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan, agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan, sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka akan didengarkan. Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan mereka, karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kepunyaanmu lah kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik yang muram, karena mereka mengubah air mukanya sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Namun engkau selagi berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah wajahmu, supaya engkau tidak terlihat sedang berpuasa oleh manusia, kecuali oleh Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu, jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mammon. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan, dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Dan siapakah dari antaramu yang dengan khawatir sanggup menambah satu hasta pada usianya? Dan tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di padang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak berjeri lelah, bahkan tidak memintal. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Salomo pun dalam segala kemuliaannya tidak berbusana seperti salah satu dari mereka. Namun jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa, bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apa yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai? Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini. Sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahannya cukuplah untuk sehari. Pasal 7.
ayat 1-29. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu hakimkan, kamu akan dihakimi, dan dengan ukuran yang kamu ukurkan, kepadamu juga akan diukurkan. Dan mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu, izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, namun lihatlah ada balok di matamu. Hai munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Janganlah memberikan yang kudus kepada anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu di hadapan babi, agar tidak mereka injak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka mencabik-cabik kamu. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap yang meminta dia menerima, dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk ia akan dibukakan. Atau siapakah manusia dari antara kamu yang jika anaknya meminta roti malah dia memberi batu kepadanya? Dan jika dia meminta ikan malah dia memberi ular kepadanya? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapamu yang di surga. Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka. Karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir,
dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh, karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia runtuh, dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Dan terjadilah ketika Yeshua telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya, sebab ketika sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang berotoritas dan bukan seperti para ahli kitab. Pasal 8 ayat 1 sampai 34. Dan setelah dia turun dari bukit, kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dan dengan mengulurkan tangan, Yeshua menjamah dia seraya berkata, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Dan Yeshua berkata kepadanya, "Camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka." Dan ketika Yeshua masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dengan sangat tersiksa." Dan Yeshua berkata kepadanya, "Setelah datang, aku akan menyembuhkan dia." Dan seraya menanggapi, perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas, yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, pergilah, dan pergilah dia, dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, dan dia melakukannya." Dan Yeshua setelah mendengarkan, dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Dan aku berkata kepadamu, bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi." Dan Yeshua berkata kepada perwira itu, "Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani, terjadilah bagimu." Dan pada saat itu hambanya disembuhkan. Dan Yeshua setelah tiba di rumah Petrus, melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan menderita demam. Dan dia menjamah tangannya, dan demam itu meninggalkannya, dan dia bangun dan melayani mereka. Dan ketika menjelang malam, mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan roh jahat, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, dan dia telah menyembuhkan semua orang yang menderita sakit, sehingga digenapi yang difirmankan melalui Nabi Yesaya ketika berkata, "Dia sendiri mengambil alih kelemahan-kelemahan dan menanggung penyakit-penyakit kita." Dan Yeshua setelah melihat kerumunan orang banyak di sekelilingnya, dia memerintahkan untuk bertolak ke seberang.
Dan seraya menghampiri, berkatalah seorang ahli kitab kepadanya, "Guru, aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi." Namun Yesua berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung di langit sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dan seorang dari para muridnya yang lain berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku untuk terlebih dahulu pergi dan menguburkan ayahku." Namun Yesua berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri." Dan ketika dia tengah naik ke atas perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Dan lihatlah, suatu guncangan yang dahsyat telah terjadi di danau, sehingga perahu itu digulung oleh gelombang, tetapi dia tetap tidur. Dan para muridnya setelah menghampiri, membangunkan dia sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah kami, kami binasa." Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut, hai yang kurang iman?" Kemudian setelah bangun, dia menghardik angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan orang-orang itu takjub sambil berkata, "Orang macam apakah dia ini, sehingga baik angin maupun danau patuh kepadanya?" Adapun dia setelah tiba di seberang, di wilayah orang Gergesa, datanglah menemuinya 2 orang yang dirasuk roh jahat, yang keluar dari pekuburan dengan sangat ganas, sehingga tidak seorang pun mampu untuk lewat melalui jalan itu. Dan lihatlah, mereka berteriak sambil berkata, "Ada apakah dengan kami dan engkau, hai Yesua, Putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Dan jauh dari mereka terdapat sekawanan babi yang banyak jumlahnya sedang digembalakan. Dan roh-roh jahat itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, izinkan kami pergi ke dalam kawanan babi itu." Dan dia berkata kepada mereka, "Pergilah." Dan setelah keluar, mereka pergi ke dalam kawanan babi itu. Dan lihatlah, seluruh kawanan babi itu berebutan turun ke jurang, ke dalam danau, dan mereka mati di dalam air. Dan orang-orang yang menggembalakannya, mereka melarikan diri, dan sambil lari ke dalam kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga mengenai orang-orang yang dirasuk roh jahat itu. Dan lihatlah, seisi kota keluar untuk bertemu dengan Yesua. Dan setelah melihat dia, mereka meminta agar dia menyingkir dari wilayah mereka. Pasal 9 ayat 1 sampai 38. Dan setelah naik ke atas perahu, dia menyeberang dan tiba di kotanya sendiri. Dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan Yesua setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu." Dan lihatlah, beberapa ahli kitab berbicara di antara mereka sendiri, "Orang ini menghujat." Dan Yesua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, "Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan, 'Kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu,' atau mengatakan, 'Bangkitlah dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu dapat mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampunkan dosa-dosa." Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan setelah bangkit, pulanglah dia ke rumahnya. Dan ke rumah
kerumunan orang itu ketika melihatnya, takjublah mereka dan mereka memuliakan Elohim yang telah memberikan otoritas seperti itu kepada manusia. Adapun Yeshua sementara melintas dari sana, dia melihat seseorang yang dipanggil Matius sedang duduk di balai cukai. Lalu berkatalah dia kepadanya, "Ikutlah aku." Dan setelah bangun dia mengikutinya. Dan terjadilah ketika dia duduk makan di dalam sebuah rumah, dan tampaklah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang berdatangan. Mereka duduk makan dengan Yeshua dan dengan murid-muridnya. Dan orang-orang Farisi setelah melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan Yeshua ketika mendengarnya, dia berkata kepada mereka, "Mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Namun seraya pergi, pelajarilah apa artinya, Aku mengingini kemurahan dan bukan kurban, karena aku datang tidak untuk memanggil yang benar, melainkan yang berdosa ke dalam pertobatan." Kemudian mendekatlah kepadanya murid-murid Yohanes sambil berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi banyak berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan Yeshua berkata kepada mereka, "Tidaklah mungkin para pengiring mempelai berduka cita selama mempelai pria berada bersama mereka. Namun harinya akan tiba ketika mempelai pria telah diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Dan tidak seorang pun menambalkan secari kain yang baru pada jubah yang usang, karena tambalan itu akan mencabik jubah itu dan koyaknya menjadi semakin besar. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya tertumpah keluar dan kirbat itu hancur. Tetapi mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, dan kedua-duanya terpelihara." Sementara dia membicarakan hal-hal itu kepada mereka, tampaklah seorang pemimpin yang datang menyembah kepadanya seraya berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi tumpangkanlah tanganmu atasnya ketika datang, maka dia akan hidup." Dan Yeshua sambil bangun, dia mengikutinya juga para muridnya. Dan lihatlah, seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, dengan mendekati dari belakang, ia menjamah jumbai jubahnya, sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh." Dan Yeshua setelah berpaling dan memandangi dia berkata, "Teguhkanlah hatimu, nak, imanmu telah menyembuhkan engkau." Dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Dan Yeshua setelah tiba di rumah pemimpin itu, dan setelah melihat para peniup seruling dan kerumunan orang yang menimbulkan kebisingan, dia berkata kepada mereka, "Menyingkirlah, sebab anak perempuan itu tidak meninggal, tetapi sedang tidur." Dan mereka mentertawakan dia. Dan ketika kerumunan orang itu sudah diusir keluar, setelah masuk dia memegang tangannya, dan terbangunlah anak perempuan itu. Dan tersebarlah berita itu ke seluruh negeri itu. Dan sementara Yeshua melintas dari sana, 2 orang buta mengikutinya dengan berteriak-teriak dan berkata, "Berilah kami kemurahan, ya putra Daud." Dan setelah tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya. Dan
Yesua berkata kepada mereka, "Kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Kemudian dia menjamah mata mereka sambil berkata, "Sesuai dengan imanmu terjadilah padamu." Dan terbukalah mata mereka, dan Yesua memerintah mereka dengan tegas. Katanya, "Perhatikanlah, jangan biarkan seorang pun mengetahuinya." Akan tetapi setelah keluar, mereka menyebarluaskan dia di seluruh negeri itu. Dan ketika keduanya keluar, lihatlah, orang-orang membawa kepada dia seorang bisu yang dirasuk roh jahat. Dan sesudah roh jahat itu diusir, berbicaralah orang bisu itu, dan takjublah kerumunan orang itu seraya berkata, "Yang sedemikian ini tidak pernah terlihat di Israel." Namun orang-orang Farisi tetap berkata, "Dengan penghulu roh-roh jahat dia mengusir roh-roh jahat itu." Dan Yesua pergi mengelilingi semua kota dan desa sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia berbelas kasihan terhadap mereka, karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian dia berkata kepada para muridnya, "Sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, mintalah supaya Tuan yang mempunyai tuaian dapat mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya." Pasal 10 ayat 1 sampai 42. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Lebeus yang disebut Tadeus, Simon orang Kanaan, dan Yudas Iskariot yang bahkan mengkhianati dia. Yesua mengutus ke-12 muridnya ini seraya memberi tugas kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain, dan janganlah masuk ke kota orang-orang Samaria. Malah sebaliknya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Dan seraya pergi, beritakanlah dengan berkata, kerajaan surga sudah mendekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu menyediakan baik emas maupun perak, ataupun uang di dalam sabukmu, ataupun tas perbekalan untuk perjalanan, ataupun 2 helai pakaian, ataupun kasut, ataupun sebatang tongkat, sebab seorang pekerja layak atas makanannya. Dan ke kota atau desa manapun kamu masuk, periksalah siapa yang layak di antaranya, dan tinggallah di sana sampai kamu berangkat lagi. Dan ketika masuk ke dalam sebuah rumah, salamilah itu. Dan jika rumah itu sungguh layak, biarlah damaimu turun atasnya. Sebaliknya, jika hal itu tidak layak, biarlah damaimu kembali kepadamu. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengarkan perkataanmu ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, bebaskanlah debu kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
pada hari penghakiman, negeri Sodom dan Gomora akan menjadi lebih ringan daripada kota itu. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Namun, berhati-hatilah terhadap orang-orang itu, sebab mereka akan menyerahkan kamu kepada Sanhedrin, dan mereka akan mencambuk kamu di dalam sinagoganya, dan kamu akan digiring ke hadapan para gubernur dan juga raja-raja demi aku, sebagai kesaksian terhadap mereka dan terhadap bangsa-bangsa. Namun, kapanpun mereka menyerahkan kamu, janganlah merasa khawatir bagaimana atau apa yang harus kamu katakan, karena hal itu akan diberikan kepadamu apa yang harus kamu katakan pada saat itu. Karena bukan kamulah yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu yang berkata-kata di dalam kamu. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah anaknya, dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Namun, bila mana mereka menganiaya kamu di dalam kota ini, larilah ke kota yang lain, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu sekali-kali tidak akan selesai melawat kota-kota Israel sampai Anak Manusia datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid bahwa dia menjadi seperti gurunya, dan seorang hamba seperti tuannya. Jika mereka memanggil majikan itu Beelzebul, betapa lebih lagi seisi rumahnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka, sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang kamu dengar dengan telinga, beritakanlah di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih, takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seasarion? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu, dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi, semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapakku yang di surga. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku, dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidaklah layak bagiku. Siapa yang mendapatkan jiwanya, dia akan melepaskannya, tetapi siapa yang melepaskan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku,
Dan siapa yang menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima seorang nabi dalam nama seorang nabi, dia akan menerima upah seorang nabi. Dan siapa yang menerima orang benar dalam nama kebenaran, dia akan menerima upah kebenaran. Dan siapa saja yang memberi minum seseorang dari yang kecil ini secangkir air sejuk saja dalam nama seorang murid, sesungguhnya aku berkata kepadamu, dia sekali-kali tidak menghilangkan pahalanya.